Hai, Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu SPK MADM. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video tersebut, ditonton dulu ya. Kita akan membahas salah satu metode yang ada di dalam MADM. Metode apa itu? Yaitu Simple Additive Weighting, atau biasa kita singkat dengan SAW. Seperti apa SAW ini? Simple Additive Weighting atau SAW merupakan metode yang sering juga disebut dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi, dalam metode ini, pencarian nilai preferensi dengan cara melakukan penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif untuk semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X, di mana kita tahu matriks keputusan X ini merupakan representasi dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Seperti apa proses normalisasi matriks X itu? Formula yang digunakan untuk melakukan normalisasi matriks X adalah sebagai berikut, di mana Rij sama dengan Xij per max Xij untuk I jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Sebaliknya, jika J adalah atribut biaya atau cost, maka nilai Rij itu sama dengan min Xij untuk I dibagi dengan Xij. Di mana kita ketahui bahwa Xij ini adalah elemen-elemen di dalam matriks X kita. Dengan Rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut Xj. Dengan I sama dengan 1 sampai M dan J 1 sampai N. Jadi di sini kita melakukan normalisasi, yaitu mengubah matriks X yang elemen-elemennya itu adalah X11, 12 sampai 1N sampai XM1, XM2 sampai XMN. Kita ubah elemen-elemennya menjadi elemen Rij. Langkah selanjutnya dari metode SAW ini adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif yang kita simbolkan dengan VI dengan formula sebagai berikut. VI sama dengan sigma WJ dikali Rij, di mana J dimulai dari 1 hingga N. Artinya, nanti setiap alternatif akan ditentukan nilai preferensinya. Jadi, untuk A1 ada nilai preferensinya itu V1, A2 nilai preferensinya adalah V2, sampai AM nilai preferensinya VM. Di mana kita ketahui J ini adalah indeks kriteria kita. Banyaknya kriteria itu adalah sebanyak N. C1, C2, C3, sampai Cn. Masih ingat ya, di video sebelumnya ada kita bahas. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Artinya, semakin besar nilai VI-nya, maka semakin besar peluang alternatif tersebut untuk terpilih. VI yang tertinggi mengindikasikan bahwa alternatif tersebut merupakan alternatif yang paling direkomendasikan untuk terpilih. Jadi seperti inilah langkah-langkah dari metode
SAW. Mudah saja kan? Kita ulang kembali lagi langkah-langkah dari metode SAW. Yang pertama tadi kita definisikan matriks X-nya. Kemudian matriks X tersebut kita normalisasi sehingga membentuk matriks R menggunakan formula ini. Setelah itu kita tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif menggunakan formula ini. Kemudian kita lakukan perankingan alternatif tersebut dari nilai preferensi alternatif terbesar sampai terkecil. Oke, bagaimana kalau kita coba untuk terapkan metode ini dalam satu kasus sederhana? Misal kita punya contoh kasus sebagai berikut. Sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1, harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. Kemudian ada C2, nilai investasi 10 tahun ke depan. Seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kemudian ada C3, yaitu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1, itu sama dengan kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Kemudian selanjutnya ada C4, yaitu prioritas kebutuhan, merupakan tingkat kepentingan atau kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas diberi nilai 1, sangat berprioritas, 2 berprioritas, dan 3 cukup berprioritas. Dan yang terakhir ada C5, yaitu ketersediaan atau kemudahan, merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan ini diberi nilai 1 jika sulit diperoleh, 2 jika cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Jadi ada 5 kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini. Kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, kan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Masih ingat ya apa itu kriteria biaya dan kriteria keuntungan yang kita bahas di video sebelumnya. Kemudian pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 25%, C2 sama dengan 15%, C3 sama dengan 30%, C4 sama dengan 25%, dan C5 sama dengan 5%. Kemudian ada 4 alternatif yang diberikan. Alternatif inilah yang kemudian dievaluasi untuk dipilih yang mana yang menjadi alternatif terbaik. A1 mewakili alternatif membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. A2, alternatif membeli tanah untuk membangun gudang baru. A3, yaitu maintenance sarana teknologi informasi. Dan A4, pengembangan produk baru. Sekarang bagaimana metode SAW ini mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada untuk direkomendasikan kepada decision maker atau pengambil keputusan? Kita coba terapkan metode SAW ini ya.